Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Widani dari SDN 1 Cisadap. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pelaksanaan P5 di sekolah saya, khususnya di kelas 5 fase C. Kali ini P5 mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Pelita, Peduli Lingkungan Kita. Adapun koordinator P5 kali ini adalah Ibu Titin Sumiati SPD dan fasilitator P5 adalah saya sendiri dan Ibu Dewi Andriani SPD. Dimensi profil yang dituju yaitu sebelum melaksanakan proyek, saya menyusun perencanaan proyek, kemudian mengajak guru lain untuk berkolaborasi dan menyusun jadwal pelaksanaan. Alur P5 yang saya gunakan terdiri dari tahap temukan atau awal, bayangkan atau tantangan, lakukan atau aksi, dan bagikan. Pada tahap temukan atau awal, saya memantik murid agar dapat berempati dan mau terlibat dalam kegiatan P5 ini. Agar lebih kontekstual dan lebih bermakna, saya meminta murid untuk mencari dan menemukan masalah secara mandiri melalui kegiatan jalan-jalan penuh kesadaran. Di sana mereka berkeliling lingkungan sekitar, mereka tulis apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka sentuh, dan mereka pikirkan tentang apa yang menjadi masalah di lingkungan. Nah, setelah pulang dari jalan-jalan penuh kesadaran tersebut, saya memerintahkan tiap kelompok untuk mengerucutkan masalah yang mereka temukan. Dan ternyata mereka concern dengan masalah sampah. Di pertemuan selanjutnya, saya memberikan video edukasi tentang sampah agar mereka lebih paham apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi sampah. Dalam tahap bayangkan atau tantangan, saya memerintahkan murid-murid untuk berdiskusi secara berkelompok untuk mencari kemungkinan solusi dalam mengatasi sampah yang ada. Tiap kelompok berdiskusi dengan bekal pengalaman mereka dan juga pengetahuan mereka tentang sampah. Dan inilah hasilnya. Sebenarnya banyak ide-ide kreatif yang mereka tuangkan. Namun karena keterbatasan waktu, kami hanya akan memilih beberapa solusi yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan kami. Oleh karena itu, kami mengadakan konferensi untuk menentukan ide mana saja yang bisa kami lakukan. Akhirnya ditemukan solusi berupa program Pelita atau Peduli Lingkungan Kita. Dan alhamdulillah semua kelompok setuju dengan program ini. Dan inilah tahap lakukan atau aksi yang kita lakukan untuk mengatasi sampah. Di sini dalam tahapan ini kita mempraktikkan rencana proyek yang telah kita sepakati sebelumnya. Tidak lupa kami juga secara berkelompok dan berkolaborasi dalam tim. Kemudian juga kami menerapkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Tentunya agar proyek yang kita lakukan bisa berdampak baik untuk kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Banyak aksi yang sudah kami lakukan, diantaranya gerakan pungut sampah, membawa tumbler dan misting atau lunchbox ke sekolah. Kemudian ada ide kami juga untuk membuat video kampanye anti sampah yang kita take sendiri dan diedit sendiri oleh para murid. Nah, ini dia cuplikannya. Kemudian kita juga membuat poster peduli lingkungan kita. Di sini kita menggunakan aplikasi Canva dan ini dilakukan secara berkelompok. Mereka bersama-sama membuatnya dan inilah hasilnya. Bagus bukan? Nah, untuk selanjutnya kita juga membuat
hiasan di goodie bag agar lebih semangat membawa goodie bagnya nih dengan menggunakan ekoprint supaya goodie bagnya lebih indah. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan orang tua dan juga komite untuk membuat produk kerajinan yang dibuat dari sampah. Kemudian kita juga membuat kolase dari sampah plastik. Kemudian kita juga membuat hiasan dinding dari kertas bekas. Ini dia cuplikannya. Ini para murid sedang mengecat hiasannya dan inilah hasilnya. Kemudian kita juga membuat ekoenzim dari sampah organik. Dengan harapan ekoenzim ini dapat menjadi pupuk yang baik untuk tanaman. Tentunya hal ini tidak mudah karena ini baru pertama kali murid-murid melakukannya. Kemudian kita juga membuat eco-brick dari sampah plastik. Nah, awalnya mereka mengumpulkan sampah-sampah plastik, kemudian dicuci dan dikeringkan dan dipotong-potong terlebih dahulu seperti itu. Kemudian nanti sampah-sampahnya akan dimasukkan ke dalam botol plastik. Nah, sampai penuh full ya, dan padat. Kemudian kita warnai dengan cat akrilik dan nanti akan dibuat rak seperti itu. Kemudian kita juga membuat tempat sampah dari galon bekas. Ini karena kita merasa kekurangan tempat sampah ya untuk di kelas. Nah, ini juga digambar oleh kita sesuai keinginan kelompoknya masing-masing dan inilah hasilnya. Kita juga menggunakan kardus bekas untuk membuat kotak serbaguna yang dipakai nanti di kelas untuk menyimpan barang-barang perintilan-perintilan kelas. Dalam tahap bagikan, hal pertama yang kita lakukan adalah menyusun rencana pameran karya yang kita namakan Gelar Karya Pelita. Kita bermusyawarah menentukan tempat, waktu, dan juga pembagian kepanitiaan. Setiap murid saya tugaskan di stand-stand yang berjumlah 10 stand. Mereka bebas memilih stand yang dipertimbangkan berdasarkan kemampuan dan minat mereka masing-masing. Di setiap stand, mereka akan bergantian melakukan presentasi kepada pengunjung terkait produk yang mereka jaga. Dengan simulasi gelar karya ini, mereka akan lebih percaya diri. Dan tibalah pada Gelar Karya Pelita Peduli Lingkungan kita. Di sini kita sangat antusias menyambut kedatangan para pengunjung. Tentunya kami juga bersemangat untuk memberikan edukasi dan juga memamerkan apa yang sudah kami lakukan untuk menjaga lingkungan. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi adik kelas dan juga kakak kelas kami agar mereka juga dapat berpartisipasi untuk menjaga lingkungan, terutama untuk mengurangi sampah. Itulah video singkat tentang gelar karya yang telah kami lakukan. Menurut saya acaranya keren. Menurut saya acaranya bagus. Menurut saya acaranya sangat berinspirasi. Menurut saya acaranya menarik. Acaranya sangat bagus dan menarik. Acaranya sangat luar biasa. Saya jadi tahu macam-macam sampah. Saya jadi tahu tentang mengolah sampah. Menurut saya acaranya seru. Menurut saya acaranya keren. Menurut kami tempatnya terlalu kecil sehingga berdesak-desakan. Harusnya gelar karyanya di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Andriani, guru kelas 5A dari SDN 1 Cisadap. Saya akan sedikit mengulas mengenai gelar karya yang telah kami laksanakan di SDN 1 Cisadap. Yang menjadi panitia itu
menjaga stand-stand yang sudah disiapkan. Terdapat 10 stand, diantaranya ada stand kerajinan, stand ekobrik, ekoprint, dan ekoengine. Manfaat untuk dari panitia sendiri yang menjadi panitia, mereka belajar untuk menjadi anak-anak yang mandiri, percaya diri, kemudian berorganisasi dengan sesama teman-temannya. Kemudian juga mereka belajar untuk menjelaskan produk yang mereka buat atau yang mereka jaga di standnya masing-masing. Nah, manfaat yang selanjutnya untuk pengunjung yang hadir dari kelas 1 sampai kelas 6, mereka juga bisa menjadi pelajaran untuk dirinya sendiri, bagaimana mereka bisa membuat seperti itu yang adanya di stand-stand tersebut. Kemudian juga manfaat yang terakhir yaitu menjadikan pengunjung tahu bagaimana cara atau mengolah barang-barang yang terbuat dari sampah seperti itu. Kemudian manfaat selanjutnya untuk seluruh pengunjung atau seluruh panitia, mungkin dalam bulan tersebut tujuan yang utamanya itu untuk kita itu sebagai makhluk hidup untuk mencintai bumi dan juga bisa menjaga titipan dari Allah SWT yang telah diberikan dalam seisi bumi tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah acara gelar karya selesai, kami mengadakan refleksi untuk menuju perubahan yang lebih baik. Di sini ada 4 hal yang kami refleksi, yaitu tentang pelaksanaan P5 secara keseluruhan, kemudian refleksi perencanaan dan pelaksanaan gelar karya, kemudian refleksi gelar karya dari pengunjung, dan yang terakhir, refleksi ketercapaian dampak proyek. Dan inilah hasilnya. Di sini kita bisa melihat bahwa sebagian besar dari murid itu merasa senang menjalankan P5 ini. Dan banyak sekali insight-insight atau wawasan yang telah mereka dapatkan dari kegiatan P5 ini. Namun ada beberapa juga murid yang belum paham terhadap beberapa kegiatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, di akhir saya juga menyelipkan penguatan terkait sampah kepada mereka agar mereka lebih paham dan mantap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan terutama dari sampah. Oleh karenanya, saya memberikan lembar rencana tindak lanjut terkait komitmen mereka untuk tetap menjalankan kebiasaan baik mengolah dan mengatasi sampah di kemudian hari, supaya kebiasaan baik ini tidak hanya dilakukan saat P5 saja. Dan inilah hasilnya. Demikianlah praktik baik P5 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.